Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di gelora atau GOR SMP IT Rabbani ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkat salawat tadi kita diridhoi oleh Allah dan dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pemateri kita sudah datang Insya Allah materi kita ini sangat menarik sekali pada hari ini, yaitu materi tentang mandi junub dan hal-hal yang berkaitan dengan mandi junub, insya Allah. Jadi pian-pian di sini insya Allah semuanya sudah balik, bahkan terbalik-balik, bukan balik sekali lagi, terbalik-balik. Nah, artinya insya Allah semuanya di sini sudah mimpi basah semua. Kayak apa mimpi basah itu, Ustaz? Nah, kalian tahu sendiri, tidak usah Ustaz jelaskan. Nanti pemateri insya Allah akan menjelaskan lebih dalam lagi Ustaz harapkan semuanya aktif Kalau mau bertanya silahkan saja nanti di sesi akhir Dan siapkan buku catatan untuk mencatat materi yang disampaikan oleh Ustaz Mabrur Yang ulun hormati Ustaz Mabrur, Muhammad Mabrur. Yang ulun hormati juga guru-guru SMP IT Rabbani, dan yang ulun sayangi anak-anak Ikhwan SMP IT Rabbani kelas 7, 8, dan 9. Alhamdulillah, ini adalah hari kedua acara kita. Kemarin akhwatnya sudah, lalu hari ini ikhwannya Insyaallah mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang berkah Sayyidul Ayyam wa Idul Muslimin Oke, langsung saja kita mulai acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuki acara inti, yaitu materi tentang mandi junub dan hal-hal yang berkaitan dengan mandi junub yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Mabrur. Falyatafadhal. Syukran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum wa la ba'd. Alhamdulillah, hari ini berkumpul, saya berdiri aja dulu Ini ada berapa ratus orang ini? Banyak. Saya melihat di sini ini bukan hanya sekedar siswa SMP IT Rabbani, tapi ini adalah calon-calon pemimpin masa depan, calon-calon ilmuwan, calon-calon pejabat, calon-calon polisi, calon-calon pengusaha yang kaya raya, yang pastinya semuanya bersifat Rabbani. Kaya raya kenceng, Rabbani, amin. Nih, paham nggak apa itu Rabbani? Ini perlu dikasih tahu nih Ustaz. Kenapa namanya Rabbani? Artinya orang-orang. Jadi kalau salah satu sifatnya orang-orang Rabbani itu ada dua. Ruhbanun bil laili wa fursanun bin nahar. Rahib-rahib pada malam hari dan penunggang kuda yang tangguh pada siang hari. Jadi malam hari beribadah luar biasa, siang hari berjuang luar biasa.
Insya Allah seperti itu generasi Rabbani. Cuma sedikit ini. Ya. Baik. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Hari ini kita berkumpul sama-sama mendalami ajaran agama yang kita cintai. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikut setia Rasulullah dan kita pun dikumpulkan oleh Allah bersama Rasul yang kita cintai dan bersama ustadz-ustadz yang ada di sini dan bersama semuanya di surga Allah. Aminnya kok lemes sekali masuk surga. Gitu. Buat apa kita hidup kalau nggak masuk surga? Karena itu cita-cita tertinggi. Baik. Pembahasan hari ini tentang mandi jenabat. Mandi jenabat. Saya kira ini sudah dewasa semuanya belum? Saya ingin tanya, coba perhatikan, apa ciri-ciri dewasa? Coba dengarkan yang lain. Ada mic selain ini. Ya. Ciri-ciri orang dewasa apa? Mencet loh. Ya. Ya. Ciri-ciri, perhatikan, ciri-ciri orang dewasa. Ciri-cirinya kalau udah balik pertama dari suara makin berat. Suara benar satu, ya. Oh. Baik, cukup satu ya. Ada lagi yang lain? Ini yang kedua bukan badannya semakin berat ya. Tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Ada lagi? Coba. Dengarkan. Tumbuhnya jakun. Tumbuh jakun. Ini. Oke. 3. Ada lagi? Ini ciri-ciri fisik semuanya. Ya. Dengarkan. Jadi 3 tadi suara berat, kemudian di skala alat vital itu ada rambut, kemudian tumbuh jakun. Emosi mulai labil. Oh, emosi labil. Oke, emosi labil. Sudah mengalami mimpi basah? Mengalami mimpi basah, ini yang menjadi topik kita. Oke. Ada lagi? Lewat. Dada membidang. Apa? Dada membidang. Ada lagi? Apa lagi? Ada lagi? Sudah itu aja. Dada lebih bidang. Ini karena fitness rupanya ya. Ada lagi? Sudah habis. Baik. Ini coba perhatikan. Ada orang bijak berkata. Perhatikan. Ini tadi ciri-ciri doang. Ada orang bijak berkata. Menjadi tua itu suratan, menjadi dewasa itu pilihan. Perhatikan, menjadi tua itu suratan, menjadi dewasa itu pilihan.
Tadi yang disebutkan jakun, suara, mimpi basah, kemudian bada membidang, kemudian apa lagi? Ada bulu di sekitar kemaluan dan seterusnya. Itu adalah ciri-ciri fisik. Oh ya, tadi satu apa? Emosi labil. Masuk kepada periode pubertas. Kita akan lihat nanti. Nah, ini harus kita pahami. Tadi saya katakan menjadi tua itu suratan takdir. Anda berumur sekarang, usia berapa sekarang? 15. Itu tahun depan 16, 17, 18, 20. Muka ya mungkin 20 masih seger-segernya. Kalau sudah 30, 40 semakin tua, keriput. Mungkin muka bisa glowing, mulus, tapi yang di sini nggak bisa dibohongi. Keriput mulai muncul, semakin tua semakin tua. Menjadi tua itu suratan, siapapun akan melewatinya. Tapi menjadi dewasa itu pilihan. Anda mimpi basah, jakun keluar, suara mengeras, kemudian bulu semakin banyak di badan-badan, itu semuanya ciri fisik dan itu suratan, semuanya akan melewati. Tapi ingat, dewasa, menjadi dewasa itu pilihan. Tidak sedikit orang semakin tua perilakunya seperti anak-anak. Ada nggak? Jalan sudah bungkuk masih pakai celana pendek, pakai kaos seperti ini. Masih kok jalan sudah kayak ini nah. Nah, ini ada ciri-ciri yang utama bahwa orang disebut orang dewasa. Tadi fisik. Dewasa secara pemikiran yang Bapak sebutkan pilihan. Saya bisa menyampaikan ciri-cirinya apa? Orang dewasa secara pemikiran. Oh, dia sudah dewasa. Cara berpikirnya dewasa. Walaupun perilakunya nggak ada. Kalau cara berpikirnya dewasa, perilakunya bisa tetap dewasa. Oh, dia cara berpikirnya dewasa. Ada yang bisa menyampaikan? Kapan orang sudah dikategorikan berpikir secara dewasa? Ya. Bisa membedakan yang baik dan yang salah. Bagus. Bisa membedakan yang baik dan yang salah. Aplaus dulu dong. Ada lagi. Ya, bagus. Bisa mengontrol emosi. Bisa mengontrol emosi. Aplaus lagi. Mau coba? Siapa lagi? Coba lagi. Bisa membuat keputusan. Bagus. Bisa membuat keputusan, Masya Allah. Nah, jadi orang dewasa bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Bisa mengontrol emosi. Tadi yang emosi labil dia bisa kontrol. Kemudian tadi apa tadi? Apa tadi? Apa? Oh, bisa memberikan keputusan. Ini baik, ini buruk. Kira-kira kalau ada baik dan buruk, kira-kira yang diambil yang mana? Ada baju bagus, murah, keren, warnanya cocok, harganya branded. Ada satu baju kekecilan, lusuh, mahal. Kira-kira yang Anda pilih yang A atau yang B? Ada nggak orang yang milih B?
Kalau ada orang yang memilih B, apa artinya? Nih, saya tanya, kira-kira dalam waktu-waktu ujian, A, kita harus belajar, B, kita main game. Ini pilih yang mana, A atau B? Coba. A, baju bagus, keren, branded. B, jelek, kekecilan, mahal. A apa B? A. Anda mau ujian, belajar main game, A atau B? Ini. Jadi, ini yang Bapak katakan. Menjadi tua itu suratan, semuanya akan melewati. Tapi menjadi dewasa, bisa berpikir cerdas, bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, bisa memutuskan, bisa menahan emosi. Ini adalah apa tadi? Pilihan. Anda menentukan. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan orang akan mulai dewasa? Ini setelah ini baru kita bicara fikihnya. Habis kawin baru dewasa. Ada lagi? Kapan mulai dewasa? Kapan dia mau? Kapan dia akan memutuskan? Satu kunci, ini kuncinya nih. Perhatikan. Kunci orang mulai dia dewasa adalah ketika telinga sudah mulai mendengar. Ketika telinga sudah mulai mendengar. Perhatikan. Loh, Ustadz, saya dari kecil mendengar. Ya enggak? Apa maksudnya dewasa mulai mendengar? Perhatikan. Apa makna mendengar? Mendengarkan nasihat orang tua. Mendengarkan nasihat guru. Loh, ulun mendengar. Tapi masalahnya masuk telinga kanan itu masih bagus. Ada yang mau masuk langsung. Nah ini. Jadi yang namanya mendengar, pertama ketika diberi nasihat, ketika diberi masukan, ketika mendengar kalimat-kalimat yang baik, termasuk ketika mendengarkan khutbah. Khutbah Jumat apa yang kalian lakukan? Ada nggak yang gini? Ketika khutbah ada nggak? Oh, di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada ya. Di masjid sana yang ada. Nah ini. Jadi seseorang sudah mulai dewasa ketika telinganya sudah mulai mendengar. Mendengar apa? Nasihat orang tua. Oh benar. Oh ini seharusnya. Oh ini yang baik. Dan ketika orang dewasa, problem utamanya tadi disebutkan. Emosi labil. Apa penyebab labil? Nah ini kadang-kadang yang nggak dirasakan. Ini yang harus kalian sadari. Kenapa labil? Karena tubuh kita sedang mengeluarkan hormon-hormon. Yang kadang-kadang kita nggak tahu ini apa rasanya. Sehingga itu muncul dengan emosi. Maka tadi betul katanya tadi, kalau kita sudah bisa mengontrol emosi kita, maka itulah mulai kita dewasa. Kembali ke topik kita. Ini kita ingin berbicara tentang orang-orang laki-laki, dan saya kira ini semuanya sudah dewasa semuanya. Saya nggak perlu tanya siapa yang sudah mimpi basah dan siapa yang belum. Yang belum nggak usah minder.
terus terang, Bapak, kapan mulai? Bapak mulai mimpi basah ketika telah lulus SMA. Jadi jangan khawatir, yang belum jangan sok-sok sudah ini, dan jangan sampai khawatir. Nggak ada masalah. Ada orang, ini masalah yang penting bukan dewasa biologisnya, bukan dewasa tubuhnya. Bapak dulu sering dibully sama teman-teman, sampai sekarang. Ini kaki ini sering. Kalau sekarang nih, wah nggak ada bulunya kaki meja, begitu kan? Ada nggak? Kaki cewek nggak ada bulunya. Saya sekarang bulu juga nggak ada masalah. Jadi jangan sampai minder, waduh saya bulunya sedikit, saya belum mimpi basah, saya belum ini, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Karena tubuh akan memproses pada waktunya. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas tentang masalah fikihnya. Bagaimana ketika kita dewasa? Apa hukum-hukumnya? Kemarin sebetulnya hukum mandi jenabat yang paling banyak itu kepada wanita. Untuk laki-laki hanya 2 saja. Yaitu terkait dengan tadi mimpi basah atau keluarnya mani. Jadi mohon maaf sebelumnya, ini disclaimer dulu. Jadi tolong ini otaknya jangan jadi, ada namanya Victor di sini, nggak ada ya? Ada Victor, namanya Victor. Tahu Victor? Apa? Jangan menjadi Victor. Pikiran kotor. Ya, kita berbicara tentang kedewasaan. Yang itu harus kita pahami. Bagi umat Islam, ingat, perhatikan. Ini jangan sampai Anda keduluan dengan internet. Informasi yang harus kita pahami bahwa yang namanya manusia itu adalah makhluk yang suci. Termasuk alat vital Anda itu adalah benda yang suci. Kenapa? Ini hati-hati. Jangan sampai keduluan internet. Anda nonton di internet macam-macam. Ya udah, tahu sama tahu aja ya. Ketika Anda memahami itu dengan cara yang salah, maka Anda memiliki sikap yang salah terhadap hidup. Tubuh kita ini suci. Benda itu pun adalah benda yang suci. Jangan sampai Anda nodai dengan dosa besar. Perhatikan, jangan dinodai. Karena Allah menciptakan itu bukan untuk sembarangan, bukan untuk memuaskan nafsu. Dulu ketika saya kecil seperti Anda, mungkin SD mungkin, Bapak mendengar ada orang bercerita. Jadi biasanya itu ada orang ahli tasawuf ngobrol berdua. Orang tasawuf ngobrol berdua. Kata beliau apa? Dalam hidup dunia ini, kalau seseorang bisa melepaskan dirinya dari kapsul, dia akan selamat di dunia dan akhirat. Anda tahu kapsul maksudnya? Maksudnya ini adalah nafsu, itu adalah nafsu syahwat kalian. Kalau Anda bisa lepas dari itu, Anda tidak dikontrol oleh nafsu Anda akan selamat di dunia dan akhirat. Karena benda itu adalah benda yang suci. Jangan sampai dinodai. Dan jangan sampai keduluan internet. Mungkin video-video yang tidak karu-karuan, gambar-gambar yang tidak benar, itu yang mencekoki pikiran Anda. Hati-hati, jaga kesucian diri. Karena Anda, ini semuanya nih, Anda dilahirkan dalam keadaan suci. Apa maksudnya? Orang tua Anda dan ibu Anda, ayah dan ibu menikah dengan cara yang sah. Masalah mandi jenabat
ini sebenarnya adalah aturan Allah. Aturan Allah atau aturan manusia? Ini adalah aturan Allah. Allah mengatur, perhatikan, jaga kesucian. Nah, bagi kita punya kebebasan. Anda malas ngapain memperhatikan itu? Anda bisa pilih. Anda mau memperhatikan aturan Allah atau tidak? Ini ada aturan. Satu, kalau berjenabat harus mandi. Anda akan bilang, apa bedanya? Mandi tidak mandi pun sama saja, ya kan? Bisa nggak? Anda sholat. Itu aturan siapa? Perintah siapa? Anda sholat atau Anda tidak sholat, pengaruh dalam diri Anda enggak? Bagus kalau mengatakan berpengaruh. Ada orang mengatakan enggak pengaruh. Saya enggak sholat, saya masih bisa makan. Saya sholat, saya juga bisa makan. Perhatikan, ini adalah aturan Allah. Wa tilka hududullah. Itu adalah aturan Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, aturan-aturan Allah, fa innahu min taqwal qulub. Itulah ketakwaan yang sebenarnya. Jadi masalah mandi, masalah berwudu, masalah sholat, masalah zakat, ini sebenarnya tidak terhubung langsung dengan kehidupan kita. Kita mungkin bisa abaikan sama sekali, kita bisa pakai juga sama sekali. Tetapi kalau kita abaikan, kita akan tersesat di dunia dan akhirat. Tetapi ketika kita agungkan, kita muliakan, kita perhatikan, ketika kita berjenabat, orang berjenabat mandi nggak mandi sama aja nggak? Ya bagus ketika mengatakan beda. Ada orang mengatakan oh, nggak ada, sama aja. Yang nggak mandi cuma mata aja kelihatan. Misalnya dia datang ke sekolah nggak mandi, apa yang terjadi? Bau. Itu karena kita ada di Indonesia. Kenapa di Indonesia jadi bau? Karena udaranya lembab, tumbuh jamur. Kalau Anda di Mesir, Anda di Eropa, Anda mandi 3 hari 1 minggu gak ada masalah. Kenapa? Keringat gak tumbuh jamur. Jadi gak ada jamur. Ketika waktu di Mesir, celana 1 minggu baru dicuci. Ya gak kotor. Baju nggak keringetan karena udara kering. Sedangkan di Indonesia, Anda nggak mandi sehari aja, pagi aja nggak mandi, atau sore nggak mandi, malam gimana baunya? Di sini apa tertulis di sini? Ini surat Al-Baqarah, surat Yasin ada di sini. Ada tulisannya di sini kan? Kalau Anda nggak ada, nah itu di Indonesia. Nah kalau di Eropa, kalau di Barat, mungkin Anda nggak akan mandi. Nah, tetapi ketika Allah memerintahkan, dalam Al-Quran disebutkan, fa in kuntum junuban fattahharu. Ketika engkau dalam keadaan berjenabat, maka bersucilah. Itu perintah Allah. Ketika engkau berjenabat, maka bersucilah. Bagaimana bersuci dari jenabat? Harus mandi. Nah ini. Nah disinilah muncul hukum mandi. Jadi hukum mandi berjenabat ini hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Ada hikmah-hikmah di dalamnya. Kenapa orang harus mandi? Jadi berjenabat itu karena satu, mimpi basah. Keluar yang namanya apa? Ada 3-4 macam yang keluar dari kapsul tadi. Yang pertama air seni atau air kencing. Ya, air kencing itu Anda tahulah, ada yang warnanya kuning, ada warnanya jernih, ada yang warna coklat. Apa artinya? Ya, kalau coklat berarti kurang air putih parah.
Ya, itu Anda harus tahu. Nah, yang kedua, mani. Bukan begini. Yang ketiga, madi. Yang keempat, madhi. Coba siapa yang bisa membedakan? Apa mani, apa madhi, apa madi? Ini harus tahu. Jangan dikira semuanya mani. Ada mani, ada madi, ada madhi. Enggak ada yang tahu sama saya. Silakan. Perhatikan yang lain. Kalau mani itu hadas besar. Kalau madhi sama madi tadi hadas kecil. Oke. Kalau mani itu menjadikan hadas besar. Kalau madhi itu hadas kecil. Artinya dia hanya membatalkan, maka bersucinya dengan cara berwudu. Kalau mani itu harus mandi besar. Ada yang lain? Ciri-cirinya apa? Oke, silakan. Kalau mani cairan putih kental yang dia itu suci, boleh bawa sholat tapi harus mandi junub. Tapi kalau madhi dia bening, kalau misalkan kena pakaian nggak boleh dibawa sholat, tapi kalau nggak mandi junub nggak apa-apa. Ciri-cirinya apa? Apanya? Ciri-cirinya, ciri-ciri airnya. Kalau madhi jernih, lebih jernih. Kalau mani putih. Kalau mani putih, kalau madhi lebih jernih. Baik. Perbedaannya adalah, perhatikan. Kalau mani sifatnya kental, di dalamnya, perhatikan, di dalamnya isinya adalah spermatozoa. Spermatozoa adalah di dalamnya ada informasi genetik. Jadi 1 mili mani itu misinya bisa jutaan, bisa miliar spermatozoa. Dia bentuknya seperti cebong. Jadi bulat, ada buntutnya. Dan buntutnya itu berfungsi untuk memutar. Jadi dia berputar. Ketika dia keluar, dia akan mencari tempat di mana ada indung telur. Dia mengejar sampai indung telur, kemudian apa yang terjadi? Kamu perhatikan. Ini supaya kita tahu apa itu mani. Nah, perhatikan. Ini dia mengejar sampai ketika sampai di telur, dia bentuknya kecil-kecil sekali. Hanya terlihat pakai mikroskop. Seperti cebong. Dia berputar pantatnya, buntutnya, terus ketika sampai di tempat telur, maka dia melepaskan buntutnya tadi. Jadi seperti Apollo melepaskan barang apa yang dibawanya sebagai bahan. Jadi yang berputar buntutnya itu untuk menekan dia untuk melaju cepat sampai ke telur. Sampai di situ, maka kepalanya ini buntutnya dilepas. Setelah buntutnya lepas, di dalam kepala ini itu ada 32 informasi genetik. Jadi informasi genetik itu bentuk kepalanya, matanya, hidungnya, nasibnya, warna kulitnya ada di situ. Nah, kepala ini kemudian mengeluarkan sinar laser. Dan dia melobangi telur tadi. Dan masuk kepalanya itu, dia masih di dalam tabung. Masuk ke dalam telur,
Kenapa harus dilepas? Karena buntut itu seperti baling-baling, bukan baling-baling bambu ya, baling-baling kapal. Kalau dia ikut masuk ke dalam telur, maka telur itu akan hancur. Jadi dia masuk ke dalam telur, kepalanya sampai di dalam telur, baru dia membuka kepala tutupnya. Tutupnya dibuka, baru informasi genetik itu menyebar di dalam telur itu. Itulah sel suci yang Anda berikan dari sperma Anda. Ingat, 1 mili, 1 tetes itu miliaran. Dan ini adalah di dalamnya makhluk-makhluk suci yang itu akan menjadi keturunan Anda. Jadi jangan sampai kita, ini prinsipnya nih, kita ini adalah orang-orang yang suci, keturunan yang suci, dari ayah ibu yang menikah dengan ikatan janji suci. Jangan sampai ada siswa robbani yang kemudian berhubungan zina, kemudian melahirkan anak di luar pernikahan. Dia sudah mulai apa? Dia sudah mulai merusak keturunannya sendiri. Walaupun itu bukan dosa anaknya. Itu bukan dosa anaknya, dosa kita yang melakukannya. Kalau kita melakukan dosa, perhatikan. Itu apa tadi? Tadi yang saya jelaskan apa? Mani. Nah, sekarang madhi. Apa itu madhi? Madhi warnanya putih, tidak bening. Putih tetapi tidak kental. Perbedaan dengan mani, mani kental. Baunya, aromanya agak kayak bau-bau telur begitu. Putih telur. Ya. Terus kalau madhi lebih encer. Dia tidak melekat. Tidak lekat. Ini kita berbicara dengan orang dewasa ya. Ini orang dewasa, jangan sampai Victor. Dia tidak lekat. Dia keluar ketika Anda sedang gelisah. Ujian gak bisa jawab. Pusing ini. Keluar cairan, seret. Karena ada tekanan, ada kegelisahan, karena ada dorongan, ada keinginan mau, ada bahagia luar biasa, dia keluar biasanya. Tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Jadi warnanya putih, tidak kental. Nah, yang ketiga, madi. Madi biasanya mendahului sebelum, misalnya Anda mau buang air kecil, Anda tahan lama sekali karena di pelajaran, sampai ketika keluar, ada keluar cairan putih, tidak lebih putih daripada madhi, agak jernih. Nah, itu namanya madi. Madi dan madhi itu tidak mewajibkan jenabat. Betul tadi. Hanya mani yang kemudian menjadikan seseorang wajib menjadi mandi wajib. Cara bersucinya adalah dengan mandi wajib. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sudah paham ya perbedaannya? Nah, apa yang harus dilakukan? Apa yang tidak boleh dilakukan orang yang berjenabat? Ada yang tahu? Kalau orang berjenabat, apa yang tidak boleh dilakukan? Apa? Apa? Sholat, 1, 2, memegang Al-Quran. Memegang Al-Quran. Ketiga, mengaji tadi. Hah? Naik haji. Naik haji boleh berangkat. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh tawaf. Tawaf karena tawaf harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tawaf tidak boleh. Apalagi tadi? Berpuasa boleh nggak?
Berpuasa boleh nggak? Berpuasa boleh nggak? Boleh. Boleh berpuasa, tapi harus segera mandi. Jadi yang tidak boleh, pertama sholat, yang kedua tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh iktikaf di masjid karena posisi tubuh sedang berjenabat. Apa artinya? Tubuh ini baru mengeluarkan sel-sel inti dari tubuh manusia, karena dia akan menjadi keturunan Anda. Maka harus, oh ya, ketika keluar ada rasa nikmat. Nah itu ciri-ciri daripada mani. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika mandi? Apa saja yang harus kita lakukan ketika mandi? Apa? Yang paling pertama dan utama dalam setiap ibadah adalah niat. Sebelum itu ngapain? Belum. Sebelum kita mengucapkan niat, harus dipastikan ada air untuk mandi. Betul nggak? Anda berniat mau mandi tapi air mandinya nggak ada. Ngapain? Nah, jadi harus dipastikan ada air untuk mandi. Dan airnya harus air apa? Namanya air mutlak. Apa air mutlak itu? Belum. Hampir. Ada lagi? Apa? Aplaus untuk dia nih. Jadi air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan. Dia airnya suci dan bisa mensucikan, karena ada air suci tapi tidak bisa mensucikan. Apa itu airnya? Apa? Air keran boleh nggak mensucikan? Boleh. Air tercampur atau air mustakmal, itu tidak bisa dipakai untuk mandi. Jadi harus ada air mutlak yang suci dan mensucikan. Baru kemudian kita niat. Itu yang utamanya. Yang kedua, yang paling utamanya. Yang ketiga, yang utamanya apa? Apa? Membasuh seluruh tubuh dengan air. Aplaus. Membasuh seluruh tubuh dengan air, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, perhatikan di sini yang harus diperhatikan, ada organ-organ tubuh yang kadang-kadang tidak kena air. Khususnya yang badannya agak gemuk. Karena di dalam tubuh ada lipatan-lipatan. Baik itu di sini, baik itu di sini, di ketiak. Maka harus dipastikan kena seluruh tubuh. Tidak ada satu bagian organ tubuh pun yang tidak kena air. Seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki harus terkena air. Itu. Maka tata caranya ada sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan. Jadi sebelum bermandi jenabat, kita harus pastikan bahwa memang kita sedang berjenabat. Misalnya di celana, setelah bangun tidur ada cairan, Anda pegang, Anda cium. Ingat, air mani hukumnya adalah suci. Air mani itu hukumnya suci. Berbeda dengan madi.
mani, madi dan tadi itu sifatnya adalah najis, harus diganti atau dicuci. Lah, terus cuma kalau terlihat sini ada bulatan begini kan nggak lucu. Itu minimal dikerok minimal. Kalau bagus lagi dicuci itu lebih bagus. Tapi boleh hanya dikerok Anda sholat habis itu setelah mandi tapi. Jadi sifatnya suci. Kenapa? Karena dari air manilah kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia suci, alat kelamin Anda itu suci, jangan sampai kita nodai. Bagaimana menodainya? Hati-hati nih. Menodainya dengan perilaku kita. Perhatikan, dalam sehari kita berpikir ini sekitar 40.000 kali. Pernah ngitung nggak? Sekitar 40.000. Dari Anda bangun tidur, yang kita pikirkan apa? Bangun tidur langsung makan. Bangun tidur apa yang Anda pikirkan? Hah? Bangun tidur habis itu mikir tidur lagi nggak ya? Gitu. Bangun tidur, kira-kira mau tidur lagi nggak? Nanti sekolah pakai baju apa? Nanti sekolah pelajarannya apa? Semuanya tuh berpikir. Perhatikan, hati-hati. Jangan sampai dalam 40.000 ini kita difikiri oleh pikiran yang kotor atau pikiran-pikiran yang salah. Karena, perhatikan, karena dalam 40.000 ini ada pikiran-pikiran yang menentukan perilaku kita. Dan ada pikiran-pikiran yang nanti akan menentukan nasib Anda. Jadi hati-hati sekali dengan berpikir. Nah, kembali tadi, benda itu benda suci, yang keluar adalah sesuatu yang suci. Maka kita harus jaga kesuciannya. Nah, ketika itu keluar, maka kita harus apa tadi? Nah, tahapannya perhatikan. Pertama, perhatikan semuanya. Pertama, sebelum Anda mandi, ini jangan sampai ada yang salah. Anda harus perhatikan bahwa yang keluar adalah mani. Setelah itu, Anda basuh organ vital Anda dari cairan-cairan yang ada. Setelah Anda basuh, Anda melakukan berwudu. Apa? Berwudu itu disunahkan. Sebelum mandi kita berwudu dulu. Berwudu seperti wudu biasa. Setelah berwudu, baru kita niat untuk melaksanakan mandi jenazah. Coba saya akan tunjuk. Salah satu sudah bisa niat mandi jenabat enggak? Coba. Enggak tahu. Niatnya enggak tahu. Enggak tahu. Niat. Tapi kan tahu Bang bujur atau kadanya. Lihat di Google. Nawaitu gusla lirafil hadasil akbar minal janabati. Fardhonillahi ta'ala. Ya. Nawaitul ghusla, nawaitul ightisal al wajibah li raf'il janabati atau li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Ini harus hafal semuanya. Harus hafal semuanya. Saya akan tunjuk lagi. Semuanya sudah hafal belum? Siapa yang belum hafal? Siapa yang belum hafal? Belum.
Serius belum? Jadi perhatikan yang belum nih, perhatikan. Nawaitul ghusla. Ya, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Atau dalam bahasa Indonesia juga boleh. Sengaja aku mandi jenabat, mandi untuk mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala, yang wajib karena Allah Ta'ala, seperti itu ya. Setiap orang harus bisa itu. Nah, jadi pertama dibersihkan dulu, kemudian berwudu, kemudian berniat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari, nawaitul ightisalal wajiba li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Perhatikan, setelah itu ya kita lakukan membersihkan sebanyak 3 kali. Dimulai dari organ badan yang sebelah kanan. Seret bawah ini, kemudian sebanyak 3 kali baru kiri. 3 kali kiri. Ya kalau pakai showernya kalau misalnya besar langsung di tengah-tengah juga boleh. Cuma usahakan yang digosok, kemudian digosok-gosok. Perhatikan yang banyak lipatan-lipatan di tubuhnya, ada dompet-dompet itu harus disampaikan, digosok-gosok sampai di ketiak, selangkangan di sini, di bawah sini, semuanya harus diusap. Khususnya di sela-sela kaki, kadang-kadang terlewatkan. Nah, setelah semuanya, kemudian disunnahkan memakai sabun. Ya kalau kita orang Indonesia itu kudu wajib pakai sabun. Kenapa? Kalau tidak pakai sabun, jamur, baksil, bakteri yang ada di tubuh tidak luntur. Maka harus pakai sabun. Kalau di Eropa, di Mesir, di Arab tidak perlu. Kenapa? Udaranya itu di Indonesia ini tingkat kelembapannya tinggi. Ini lembab udaranya, sehingga virus, kuman, bakteri gampang tumbuh. Jamur. Kalau di Mesir itu jamur susah, sehingga tempe itu susah tumbuh. Nah itu susah tumbuh. Ada nggak orang jual tempe? Ada, kawan-kawan itu bikin tempe di sana. Baik. Nah setelah, ya perhatikan, setelah seluruh tubuh sudah pakai sabun, baru kemudian sudah selesai. Baru Anda boleh, perhatikan, boleh melakukan hal-hal yang terkait dengan apa aja tadi. Satu, ibadah apa? Sholat, membaca Al-Quran, tawaf, i'tikaf. Oke. Syarat sudah, tata cara sudah, hukum, sifat-sifat dan ciri-cirinya sudah, hikmahnya sudah. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, satu hal lagi, mandi. Tadi mandi itu ada 2. Satu yang mandi wajib, yaitu mandi jenabat. Yang kedua mandi sunnah. Jadi ya kalau kita di Indonesia, ya tiap hari kita mandi ya, 2 kali sehari. Ada yang 3 kali mandi sehari? Ada 3 kali. Ya tergantung. Ada mandi mau putih nggak?
supaya putih, bisa nggak? Nggak bisa. Baik. Sekarang selain mandi yang wajib, ada amalan-amalan yang disunnahkan kita melaksanakan ibadah. Ingat, mandi ini ibadah. Maka kita disunnahkan melaksanakan ibadah mandi. Kapan saja itu? Ada yang tahu? Kapan kita disunnahkan untuk melakukan mandi? Ada yang ingat pelajarannya sunnah mandi apa aja? Serius nggak tahu ini? Hah? Ya? Saat mau sholat Jumat. Aplaus dulu. Ya, yang pertama ketika akan melaksanakan sholat Jumat. Ustadz, kita kan sekolah. Kalau mandi itu penuh kamar mandi. Gimana caranya? Hah? Apa? Wudhu saja. Jadi perhatikan, mandinya ketika pagi hari langsung niat mandi untuk sholat Jumat. Jadi kalau biasanya mandi biasa-biasa saja, ketika hari Jumat Anda berniat mandinya mandi sunat untuk melaksanakan sholat Jumat pada pagi hari. Boleh. Jadi tidak mesti mau berangkat baru mandi, enggak. Apalagi? Apa? Mandi Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi perhatikan, sebelum berangkat ke masjid silahkan mandi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri setelah Ramadan, atau mandi untuk melaksanakan Idul Adha. Apalagi? Sudah habis? Masih? Mandi sebelum melaksanakan ihram. Mandi sebelum melaksanakan ihram. Apa itu ihram? Apa itu ihram? Apa? Apa? Perhatikan, apa itu ihram? Kain putih gasan berhaji. Kain putih kasan berhaji. Ada yang lebih jelas? Hampir. Apa itu ihram? Memakai baju putih. Memakai kain putih. Oke. Ihram itu bukan pakai pakaian baju putih. Ihram adalah salah satu rukun umroh dan haji. Ihram dilakukan ikrar kita untuk mengharamkan diri kita dari sesuatu yang diharamkan dalam melaksanakan haji. Apa yang diharamkan? Jadi ihram itu bukan memakai pakaian. Jadi ihram itu kita mau naik haji atau umroh, kita berikrar mengharamkan terhadap diri kita untuk sesuatu yang dilarang dalam ibadah haji. Apa yang dilarang? Memakai pakaian berjahit. Apa yang dilarang lagi? Menutup kepala. Apa yang dilarang lagi? Mencabut rambut. Apa yang dilarang lagi? Memotong pohon, membunuh binatang. Nah, ihram itu kita mengikrarkan diri. Maka salah satunya yang nggak salah juga, setelah kita berniat ihram, kita pakai pakaian putih. Betul. Cuma bukan itu ihramnya. Ihram itu ketika kita akan mengharamkan diri kita sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. Oke. Nah, itu juga termasuk yang disunnahkan melaksanakan mandi sunnah. Baik. Ada bertanya sampai di sini?
Jadi ada yang bertanya? Ya, silakan. Aplaus dulu dong. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Raihan Rizky Usaira. Siapa? Raihan Rizky Usaira. Raihan. Ya. Dari kelas 7 Ikhwan B. apa? 7 Ikhwan B. 7 Ikhwan B. Aplaus untuk 7 Ikhwan B. Ya, Raihan, silakan Raihan. Saya ingin bertanya, jika air mani itu suci, lalu kenapa kita diwajibkan untuk bermandi junub? Ah, bagus. Oke. Kalau air mani itu suci, kenapa justru kita diwajibkan mandi junub? Perhatikan, kita mandi jenabat bukan karena itu najis, tetapi karena ini adalah sesuatu yang keluar, yang itu tujuannya adalah tujuan yang suci. Jadi yang keluar ini adalah makhluk-makhluk yang suci. Perhatikan. Dan tubuh kita, ya, dalam Al-Quran disebut itu adalah saripati. Jadi itu terbuat dari saripati, yang pabriknya, mohon maaf nih ya, pabriknya di mana? Sperma itu pabriknya di mana? Ya, di testis yang di bawah itu. Itu pabriknya. Pabrik ini memproduksi DNA. DNA itu informasi genetik. Jadi ini bukan main-main. Jadi kita mandi itu bukan karena ini kotor kemudian kita bersihkan, bukan. Karena sel-sel tubuh kita, kenapa kita harus mandi? Jadi dalam sel-sel tubuh kita ini perlu didinginkan. Saraf-saraf perlu sentuhan-sentuhan. Ya, perhatikan. Anda berwudu. Perhatikan. Apakah kita berwudu itu karena ada najis yang keluar? Coba perhatikan. Anda berwudu itu organ mana yang Anda bersihkan? Perhatikan nih. Ini filosofinya. Yang Anda bersihkan pertama berkumur-kumur. Apa ini? Mulut. Kemudian muka. Di dalam muka ini ada apa aja? Ada mata, ada muka hidung. Kemudian Anda istinsyar. Apa yang Anda bersihkan? Hidung. Kemudian nanti setelah itu Anda telinga. Kemudian itu rambut. Perhatikan. Ini berada di mana? Kepala. Perhatikan. Selain kepala, hanya tangan dan kaki. Apakah ini harus kita lakukan karena kita mengeluarkan najis? Enggak. Ini adalah amalan-amalan simbolik. Perhatikan, ini amalan simbolik. Di dalam kepala ada apa di sini? Mata. Ketika berwudu kita apain? Kita mensucikan. Kita mensucikan mata dari pandangan-pandangan yang kotor. Kita mensucikan telinga dari mendengar sesuatu yang tidak baik. Kita membersihkan mulut kita dari kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat. Ya. Kita membersihkan seluruh organ tubuh kita. Jadi ini bukan karena yang keluar dari buang air kecil dan besar itu kemudian kita wajib berwudu, tetapi hanya simbolik kita mensucikan seluruh organ kita agar kita menjadi makhluk yang suci. Termasuk mandi tadi. Mandi ini yang keluar adalah sesuatu yang suci.
maka kita memberikan sentuhan-sentuhan kepada saraf-saraf kita agar menjadi lebih suci. Itu filosofinya. Jadi bukan karena kita keluar sesuatu itu saja, tapi lebih kepada membersihkan, mensucikan tubuh yang lain dan memberikan saraf-saraf itu sentuhan-sentuhan. Wallahu alam. Bagus. Dari 7B tadi ya. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Ada mic-nya tadi. Mic-nya. Nih. Sini. Assalamualaikum. Bareng ulun Adi Irfan dari kelas 8 Ikhwan. Dari kelas berapa? 8 Ikhwan. 8 Ikhwan. 8B A. 8 satu kelas saja. Oh ya, oke. Silakan. Tanya ulun nih, kalau misalnya tercapai yang haram, nah misalnya ada sengaja tercapai anjing apa itu bersucinya kayak apa? Kalau misalnya, nah ini juga, kalau kita memegang anjing, perhatikan, tadi kita membahas tentang mandi besar. Anjing ini bukan tidak terhubung dengan mandi besar. Anjing termasuk yang disebut dengan besar juga, tapi najis yang besar. Najis yang besar atau mughalladzah. Nah, ini terkaitnya dengan najis. Nah, bagaimana mensucikannya? Perhatikan. Ini ada filosofinya. Bagaimana membersihkan najis besar? Ada yang tahu? Bagaimana? Mike mana Mike? Najis besar bagaimana membersihkannya? Tujuh kali basuh air. Ya, terus 7 kali basuh air. Ya, perhatikan, ini sering salah kaprah ini. Perhatikan, sering salah kaprah. Karena di dalam buku penjelasannya begitu. 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah. Yang benar, membersihkannya sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan air yang bercampur dengan tanah. Jadi kalau begitu logikanya apa? 6 kali dengan air, 1 kali pakai air dan tanah. Itu yang benar. Sering kita mendengar 7 kali dengan air, 1 kali dengan tanah, itu kurang tepat. Yang benar, dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Itu yang benar. Nah, terus perhatikan ini yang hati-hati. Boleh enggak kita memegang anjing? Boleh. Terus apa? Asal tidak kena air liurnya. Bagus. Yang kedua, dia itu kan mengandung najis. Kalau di tangan ini basah, ya, perhatikan. Kalau tangan ini basah atau ada keringat, ini kalau kalian pegang ada keringatnya, Anda memegang anjing, maka najis yang di tubuh anjing berpindah ke tangan Anda. Oleh karena itu wajib dengan 7 kali dicuci, salah satunya dengan tanah. Tetapi perhatikan, kalau tangan ini Anda yakin kering, Anda pakai tisu kering, Anda pegang, itu tidak apa-apa. Karena najisnya tidak menempel di tangan Anda, asal badannya tidak basah. Kalau badannya basah, najisnya berpindah ke tangan. Prinsipnya itu. Tuh, ya. Terima kasih. Aplaus kelas 8.
Sampai jam berapa Ustaz? Cukup? Hah? Masih ada 5 menit kalau ada yang mau ditanya lagi. Tanya. Silakan. Aku bisa gitu. Tadi lupa. Dari kelas berapa nih? Dari kelas berapa? 8 Ikhwan. 8 Ikhwan. Nah, ya, sudah. Penuhi dengan itu. Ada lagi yang bertanya enggak ada? Oh ya. Silakan. Kalau nama ulun Askaupa aja gin. Nah, Askaupa. Nah, kalaunya kita temakan yang haram-haram kayak itu, kayak apa caranya? Kalaunya kita temakan yang haram-haram kayak itu, kayak apa cara menyucikannya kayak itu? Kalau temakan yang haram-haram gitu, nah, kayak temakan babi, kayak anjing. Oke. Kalau kita memakan makanan yang haram, perhatikan. Kalau kita memakan makanan haram, makanan atau minuman keras, apa yang haram? Makanan yang haram, termasuk juga makanan hasil curian. Ayam tetangga Anda sembelih, haram hukumnya, walaupun ayamnya halal. Minuman keras, narkoba. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya ada nggak? Ada. Bagaimana caranya? Caranya Anda harus bertobat kepada Allah. Bertobatnya bagaimana? Pertama menyesal, kedua berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi sama sekali. Itu. Jadi cara mensucikannya adalah bertobat. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita. Kemudian satu lagi yang bisa kita lakukan, perhatikan, fatbi'is sayyi'atal hasanah. Ikuti kesalahan dengan kebaikan. Jadi kalau kita melakukan dosa, kita bayar dengan kebaikan-kebaikan. Dengan berpuasa, dengan bersedekah, dengan berbuat baik, itu yang kita lakukan. Baik, Bapak kira cukup. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat. Aplaus untuk kelas 8, kelas 7B, dan untuk semuanya yang bertanya dan aktif pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Mabrur LC tadi ya. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti materi ini dengan aktif ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ya, apa yang beliau sampaikan menjadi bekal kita ya, untuk diri kita, untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita yang harus kita ajarkan. Amin ya rabbal alamin, dan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami mintakan kembali lagi, mohon maaf Ustadz, kami mintakan untuk membacakan doa penutup ya dari kegiatan pembinaan iman dan takwa pada hari ini. Kami mintakan kepada Ustadz Muhammad Mabrur LC untuk membacakan doa. Baik, sebelum kita berdoa, kita fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat bahwa
kita berminta kepada Allah, kita berhadap kepada Allah yang Maha Pencipta kita. Jadi harus khusyuk, tenang, karena kalau kita meminta dengan sembarangan maka bukan Allah akan marah, malaikat akan memurkai kita. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram was sahabati wal qarabati wa jami'il muslimin wal muslimat wa ala kulli niyatin salihah wa niyatil qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma tanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada Engkau, menjadi hamba-hamba-Mu yang penuh dengan sifat-sifat rabbaniyin, orang-orang yang beribadah Engkau dengan penuh keikhlasan. Mudahkanlah kami dalam mempelajari ilmu agama-Mu, dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bermanfaat di dunia dan akhirat, untuk meninggikan harkat martabat umat Islam, untuk meninggikan keluarga kami. Jadikanlah kami pemimpin yang salihin. Jadikanlah kami pejabat-pejabat yang ingin mencapai ridha-Mu, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Mabrur telah membacakan doa pada penutup kegiatan pada hari ini. Sebelum Ustadz akhiri, Ustadz minta Ananda ya, yang 3 orang bertanya tadi maju ke depan. Yang pertama Ananda Raihan Rizki Husaira, yang kedua Adli Irfan, yang ketiga Ananda Azka Aufa. Silakan maju ke depan bentar ya. Silakan maju ke depan. Sudah. Kita membagikan hadiah. Oke, di sini satu-satu. Ini padahal tadi disediakan ada 5 amplop, yang terpakai cuma 3 aja. Alhamdulillah Amin. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi dan pembagian hadiah bagi yang bertanya tadi, ya, berakhir pula acara kegiatan pembinaan iman dan takwa pada hari ini, ya, selama 2 hari ini, yaitu hari Kamis dan Jumat. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini menjadi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih Al Ustadz Muhammad Mabrur LC sudah bersedia ya mengisi materi pada hari ini. Ulun sebagai pembawa acara pada hari ini meminta maaf kalau ada salah-salah kata, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang hadir pada hari ini. Ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan anak anda semuanya kembali ke kelas dan siap-siap sholat Jumat ke masjid.